Charles E. Spearman atau biasa sering dikenal sebagai Spearman adalah seorang tokoh yang terkemuka yang berasal dari negara Inggris. Salah satu teori terkenal yang dikemukakan oleh Spearman adalah teori dua faktor. Dalam teori yang dikemukakan oleh Spearman yaitu teori dua faktor, bahwa Spearman menganggap intelijensi manusia terdiri atas dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor umum atau biasa disebut general factor dan faktor khusus yang biasa disebut dengan specific factor. Menurut apa yang disampaikan Spearman mengenai teori dua faktor, Spearman menganggap bahwa manusia memiliki dua kemampuan. Yang pertama yaitu faktor G atau general factor adalah faktor yang mendasari semua kemampuan yang dimiliki manusia dan setiap manusia memiliki faktor G ini. Akan tetapi, besar kecilnya faktor G ini berbeda-beda pada masing-masing orang. Kemudian yang kedua adalah faktor S atau specific factor. Adalah faktor yang ada dalam setiap manusia, akan tetapi dalam setiap manusia berbeda-beda atau tidak sama. Kelebihan dan kelemahan teori intelijensi Spearman. Dalam perjalanannya, teori Spearman memiliki peranan penting dalam perkembangan dan penelitian pada bidang intelijensi. Konsep faktor G banyak dijadikan dasar empiris oleh teori-teori intelijensi lain. Berikut merupakan kelebihan dari two-factor theory. Yang pertama adalah two-factor theory memiliki basis riset yang mendukung. Kemudian, intelijensi atau kecerdasan umum menurut Spearman dapat terukur dalam tes intelijensi. Kemudian, diyakini oleh beberapa ahli bahwa faktor G dapat memprediksi kesuksesan atau prestasi yang bersifat akademis dan pekerjaan. Dalam bidang pendidikan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengaturan, dan perlakuan pendidikan agar berjalan secara optimal. Di balik kelebihan pasti terdapat kekurangan atau kelemahan di dalamnya. Berikut yang merupakan kelemahan yang terdapat di dalam two-factor theory. Yang pertama adalah, teori two-factor Spearman dipandang terlalu sempit dalam memaknai intelijensi, dikarenakan ia hanya berfokus kepada faktor G yang hanya menangkap kemampuan berbahasa, logika, dan matematis saja. Yang kedua adalah, terlalu banyaknya menaruh perhatian pada faktor G dan terkesan mengabaikan faktor S yang merupakan wujud intelijensi yang bersifat spesifik pada masing-masing individu. Yang selanjutnya adalah, Sternberg pernah memberikan kritik terhadap two-factor theory. Sternberg menilai teori milik Spearman ini hanya menitik beratkan pemaknaan intelijensi sebagai kecerdasan akademik saja, sedangkan bagian-bagian lain dari intelijensi juga tidak kalah penting perannya. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman. Sebuah alat tes psikologi digunakan untuk mengungkap aspek psikologis pada diri seseorang. Berdasarkan aspek psikologis yang diukur dapat dibedakan menjadi beberapa macam tes, antara lain tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Salah satu alat tes tersebut adalah tes intelijensi. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Menurut Spearman, intelijensi merupakan penggunaan kekuatan mental secara nyata dan mengandung pengertian bahwa intelijensi merupakan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dalam pengaplikasiannya, tes intelijensi dapat digunakan untuk seleksi masuk pendidikan maupun sebuah instansi. Kapasitas intelektual memiliki chemistry terhadap kemampuan berpikir logis, kemampuan menganalisa, dan kemampuan memecahkan masalah di dalam pekerjaan. Sehingga, kapasitas intelektual menjadi salah satu pertimbangan apakah seseorang diterima atau tidak pada suatu instansi. Walaupun, pada realitanya, faktor intelijensi saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan berbagai faktor-faktor non-intelijensi seperti minat, bakat, motivasi, dan kepribadian.